Selamat siang Bang Suhadi. Siang. Ya. Beliau ini juga ini ya aktif di berbagai organisasi juga ya. Aktivis juga beliau kan. Dan seorang santri ya. Itu kebanggaan luar biasa kalau seorang santri ya teman-teman. Apalagi sekarang menekuni di media sosial ya. Ya. Oke, sedikit Bang Suhadi ya, kita bincang-bincang ya, diskusi terkait tentang santri yang menghadapi arus globalisasi dengan teknologi yang serba instan gitu ya, era sini. Saya mengambil dulu dari sisi historisnya seorang santri. Ya. Boleh dong ceritakan oleh Bang Suhadi gitu ya. Pertama yang kita garis bawahi adalah sebelum kita masuk dalam fase perjuangan santri tadi di tema diskusi pada hari ini, yang pertama yang harus kita garis bawahi bahwasannya santri itu berasal dari mana. Kalau kita lihat dari pengertiannya di Kamus Bahasa Besar Indonesia atau KBBI, memiliki dua makna tersirat di situ. Yang pertama adalah santri itu ialah orang yang mendalami dunia Islam atau mempelajari agama Islam. Yang kedua itu adalah orang yang betul-betul menjalankan esensi ibadah atau kita sebut sehari ini menjadi orang yang soleh. Seperti itu kira-kira itu yang perlu kita garis bawahi lah. Kemudian kalau dari karakteristik yang kita kenal, saya ngambil satu kutipan ini, satu buku yang dikarang oleh Muhammad Mustafa tahun 2001 atau 2000, itu dalam buku sejarah kebudayaan Islam. Itu bukunya, kalau nggak salah itu seperti ini, bahwasanya santri itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya di situ memiliki variabel melek. Artinya melek itu dia pandai atau bisa membaca, bisa membaca keadaan yang seperti apa, itu santri. Jadinya dia bisa menelaah mengenal dan mengetahui apa-apa yang terjadi di sekitar kita. Itu dari bahasa Sanskerta yang disebut sastri. Itu bahasa awalnya sastri. Kalau dari kutip dari bukunya Sejarah Kebudayaan Islam itu yang dikarang oleh Mustafa tadi. Mungkin seperti itu. Oke, itu secara singkat secara historisnya ya. Secara historisnya. Tapi banyak ya Bang, seorang santri itu kan dari segi pengalaman ya kan, dengan di pondok pesantren, tapi juga terjun ke dunia luar, itu sangat menjaga nilai-nilai kesantrinnya itu. Iya pasti. Itu harus yang kita teguhkan. Apalagi seorang abang pernah merasakan resah gitu jadi seorang santri atau gimana Bang? Ya kan biar kita biar kawan-kawan juga bisa menelaah ya. Pertama, sebenarnya kejadian ini kita udah pernah diskusi ya, kalau nggak salah itu pada 2023 bertepatan juga dengan Hari Sumpah Muda waktu itu. Memang saya hari ini saya menekuni dunia digital, kemudian penggiat sosial, media sosial. Jadi kalau bahasa kita itu, saya sendiri yang sebagai aktif sebagai founder pendirinya Hadigital, saya juga seorang santri. Jadi saya juga seorang aktivis. Jadi kalau variabelnya dilihat dari konteks saya berasal dari mana, saya sebagai santri, saya bangga jadi santri. Itu yang pertama yang harus kita garis bawahi. Kemudian yang kedua, dari pertanyaan dari host tadi, bahwasannya ada sedikit minder enggak Bang dari perjalanan Abang sebagai santri, kemudian melatar belakangi yang hari ini Abang profesikan sebagai digital. Kalau dari saya sendiri, sampai hari ini saya bangga jadi santri, dan ini salah satu bukti bahwasanya santri juga bisa menjadi seorang pegiat sosial, bahkan menjadi seorang digital ya. Ahli yang bukan ahli ya, bisa di digital. Jadi santri itu bukan berarti dia tidak tahu teknologi. Itu yang harus kita tepis. Ini kita mengambil ya teras isu yang kemarin-kemarin itu ya, yang menyinggol santri dan segala macam, bahwasanya ada bahasa feodal sampai bahasa perbudakan segala macam lah. Dan saya rasa itu, saya sendiri hari ini saya membuktikan bahwasanya saya juga penggiat di media sosial dari tahun 2019, dan itu saya sempat mendirikan yang disebut hari ini Hadigital, dan itu bukan hanya fokus di
media sosial saja, saya juga fokus di dunia IT, begitu Bang Sipul. Jadi saya bukan hanya penggiat sosial saja, tapi juga saya paham nih algoritma mana yang akun bajang ini kan, mana yang akun yang menjadi buzzer-buzzer dan segala macam. Mungkin saya rasa santri harus ikut berkecimpung sih dalam bentuk teknologi, karena memang tadi kita sesuai tema globalisasi itu, teknologi lah alat yang untuk kita bisa memanifestasikan suatu pengetahuan, pengalaman, bahkan keilmuan yang kita miliki dari dunia pesantren seperti itu. Oke. Artinya harus juga melek terhadap teknologi yang ada gitu ya. Sesuai tadi dari bukunya Bang Mustafa tadi, Bang Ipul. Jadi harus melek dan bisa membaca keadaan. Jadi sarang santri itu jangan sampai stagnan ya. Itu yang harus digarisbawahi. Bahwasanya santri harus bisa, bukan bisa dalam arti harus di depan, tidak. Minimal bisa menjadi penengah dan bisa memberikan suatu bahasa yang ilmiah dan rasional yang bisa dipertanggungjawabkan dalam aspek sosial. Ya. Oke. Ada sedikit pertanyaan lagi nih Bang, ya kan? Bagaimana menurut Abang gitu ya? Apakah santri saat ini ya sudah siap menghadapi tantangan globalisasi? Globalisasi ya, kalau kita pertama yang kita ingat itu kata globalisasi. Kalau globalisasi ini sebenarnya kan ini barang yang dari dulu sudah pernah diceritakan oleh pengesepuh kita atau pendahulu kita, adalah bahasa yang menjadi suatu hal yang sulit dipermudah. Contohnya sebelum kemerdekaan kita masih menggunakan informasi seperti cetak, radio dan segala macam, dan mungkin itu hanya semacam fase saja yang kita kenal hari ini. 5.0 dan segala 5.0, 4.0, 2.0 itu mungkin suatu peradaban lah dalam kehidupan manusia. Dan tadi kata awal yang saya sebut, santri harus bisa menyesuaikan zaman itu. Dan globalisasi ini saya rasa bukan suatu ancaman, tetapi suatu bagaimana seorang santri itu kembali kepada khitoh perjuangan santri atau khitoh dari bahasa santri yang itu disebut melek atau bisa membaca keadaan. Jadi santri harus bisa menyesuaikan keadaan itu. Itu yang menjadi manifestasi suatu perjuangan santri yang harus kita dengarkan. Saya seorang santri hari ini tekun di dunia digital, bahwasannya ini bukan suatu persoalan santri nggak bisa apa-apa. Tapi santri harus bisa terjun dan ikut serta dalam zaman yang hari ini mungkin udah fase masuk era disrupsi ya, atau era yang masuk di 5.0 atau 5.0. Jadi semua informasi dari segelas makanan, budaya, ekonomi, politik, segala macam itu sudah masuk menggunakan teknologi atau yang kita kenal apa ya mulia, dikenal sebagai akses lah. Lebih mudah kita kenal itu akses. Kalau yang kita kenal dari globalisasi dua sebenarnya, Abang Pul. Jadi yang harus kita kenal dari dua globalisasi itu, pertama itu kata interaksi dan integrasi. Jadi santri itu harus bisa mengenal ya, kawan-kawan semua. Salam, kita harus bangga jadi santri ya. Pertama itu dua, Bang Sipul. Pertama itu integrasi. Iya, integrasi. Atau kita harus memberikan jati diri, jangan malu mengaku jati diri kita. Jadi itu secara integrasinya. Kemudian interaksi ya. Interaksi itu bahwasanya globalisasi itu datang, itu bisa menjadi suatu alat agar mudah kita mengenalkan bahwasanya di pesantren kita tidak diajarkan hanya semata-mata hanya kitab yang klasik kemudian segala macam, tetapi kita dikenalkan bagaimana kita mengenalkan nilai-nilai itu. Nilai apa Bang? Ya nilai-nilai pertama adalah adab, kemudian etika bersosial atau yang kita kenal akhlakul karimah dan segala macam. Itu yang perlu kita sebagai dasar kita. Yang tadi Abang sebut, kata bahasa globalisasi integrasi. Mengakui bahwasanya kita harus bangga dengan nilai-nilai yang kita miliki dan harus menyesuaikan zaman dan menggunakan kata kunci tadi apa? Interaksi. Bahwasanya ini dari pandangan teknologi, saya bukan ahli teknologi tapi saya sudah menekuni dari tahun 2019 juga di bidang IT juga. Algoritma itu semakin banyak ya, interaksi tadi dari bahasa globalisasi itu, maka semakin banyak lah
konten yang kita buat seperti ini atau suatu informasi yang kita miliki, apabila dia untuk mencapai interaksi tadi, baik like and comment and share dan segala macam, itu bisa dia akan disebut dengan bahasa hari ini algoritma yang disebut FYP. Itu di bahasa Inggris yang disebut for you page. Jadi ketika kita buka akun media sosial, itu akan timbul di beranda kita, itu disebut FYP, for you page. Jadi itu yang disebut bahasanya tadi, bahasa globalisasi disebut interaksi. Sebagai kuat mana sih nilai-nilai yang kita buat konten itu, dan seberapa manfaat sih untuk aspek sosial dan aspek berbangsa kita dan bernegara kita. Itu kan yang menjadi titik hari ini yang kita diskusikan nih. Dari bahasa santri tadi, apa yang diperjuangkan dalam era globalisasi ini? Iya, betul. Itu menjadi dampak. Jadi globalisasi itu bukan hanya sebatas suatu ancaman bagi kita yang santri ini terutama. Ini suatu peluang ya. Peluang yang harus kita manfaatkan sesuai bahasa tadi. Khitoh perjuangan santri yang disebut membaca tadi. Dan melek, artinya melek memahami, mengetahui dan segala macam. Dan tidak bisa menghilangkan bahasa tadi yang kita bawa dari pesantren yang disebut adab dan tata krama. Tata krama. Saya rasa itu yang akan menjadi modal kuat santri itu bisa bertahan di era globalisasi ini, Bang Tul. Maka saya itu Bang gini Bang, terkadang saya lihat seorang santri itu yang kurang melek terhadap teknologi dan nanti juga terhadap media sosial, saya itu paling nggak suka seperti itu ya. Karena artinya eranya ya era kita gitu. Cara bermainnya ya kalau dulu secara historis perjuangan bangsa ini juga dengan langsung gitu, nggak ada media sosial gitu. Sekarang serangan-serangan itu kan lewat media sosial. Otomatis santri itu harus menguasai di situ kan. Itu menjadi poin pertama ya, Bang Syiful. Harus menguasai gitu. Artinya belajar lagi terhadap IT gitu ya. Karena orang-orang sana itu serangan terhadap Islam itu. Ya kita sebagai santri harus membentengi bahwa terhadap teknologi kita harus kuasai. Oke. Jadi saya dapat poinnya di situ tadi. Seperti itu ya. Pertama ini Bang Syiful, bahwasanya tadi dari bahasa globalisasi, bahwasanya dari bahasa interaksi itu kita udah dapat poinnya sebenarnya. Artinya santri itu harus bisa paham dengan interaksi. Untuk apa saja nih tujuan kita? Entahkah untuk aspek ekonomi, aspek kebudayaan, aspek politik, aspek kesehatan dan segala macam. Salah satunya teknologi lah yang menjadi memperkuat era globalisasi. Jadi yang pertama kita untuk komunikasi dengan kawan-kawan yang kita kuliah di Eropa, yang ada kuliah di Afrika, yang kuliah di Timur Tengah, sulit untuk berkomunikasi. Mungkin dulu era 98 ke atas mungkin masih pakai telepon atau pakai wartel dan segala macam. Mungkin hari ini langsung bisa video call itu, Pak. Dan itu kan bahasanya sudah sangat mudah. Jadi hari ini kalau berbicara hari ini memang betul era milenial dan era Gen Z ini suka yang instan wajar gitu. Jadi memang apalagi hari ini datangnya AI. Dan itu bukan suatu ancaman bagi saya sendiri sebagai anak teknologi. AI itu datang bukan untuk semerta-merta untuk menjatuhkan, tapi bagaimana kita mencari bukti dan mencari fakta yang rasional kita gunakan agar kita sebagai pemuda ya, terutama di bangsa kita tercinta ini Indonesia, menjadi suatu sumber perbandingan antara rasional fakta yang di lapangan dengan rasional yang sudah ada teori dan metodologi. Jadi kata Tan itu ya dalam bukunya itu jelas, dia dalam buku Aksi Massa itu di bab revolusi itu. Jadi bahwasanya kita itu harus belajar dari orang Barat. Tapi bukan belajar orang Barat mengikuti orang Barat. Tapi bagaimana kita menjadi orang Timur yang cerdas. Arti orangnya. Jadi orang Timur yang cerdas seperti apa? Jadi dari perjuangan Timur yang cerdas ini artinya kita bisa ikut serta lebih ikut serta dalam mengenal dan mengetahui gimana sih era globalisasi hari ini yang semakin hari dan semakin canggih. Dulu kita nggak percaya ada AI yang bisa jawab, bahkan hari ini bisa visualisasikan dengan manusia kan. Itu sangat bangga sekali, dan itu bagi saya hari ini saya seorang santri itu sebagai alat saja.
Jadi bagaimana alat itu bisa digunakan untuk kemanfaatan di sosial, kemudian di lingkungan, misalkan di kerjaan, ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Itu yang menjadi alat untuk hari ini. Bukan semerta-merta AI dan segala macam itu menjadi dikotomi atau bahasa mengkerdilkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Itu poinnya. Kemudian yang saya ingin sampaikan bahwasannya dari pertanyaan Bang Sipul tadi adalah clue yang saya dapat, kita harus melek, kita harus cari tahu, kita harus belajar. Itu poinnya. Yang tadi kita sebagai santri, saya seorang dasar santri, itulah ilmu dan adab sebagai mengedepankan. Itu yang harus kita dasar, kita kuatkan. Jadi jangan malu mengakui bahasa globalisasi itu ada bahasa integrasi tadi. Jadi kita harus mengakui, kita jangan malu jadi santri, bro. Jadi bukan bahasa santri itu hanya mendekat bisa ngaji doang atau sholat doang atau tentang ukhrawinya, tentang akhiratnya. Bukan itu, tapi kita harus bagaimana menyimbangkan ini. Kalau bahasa kita di filsafat itu nggak jelas. Bagaimana cinta itu yang bijaksana. Bijaksana dalam arti apa? Jadi menggunakan media sosial itu harus bijak. Bijaksana dalam aspek apa, Bang? Ya kita sebagai santri harus memberikan nilai dan contoh yang baik kepada teman-teman yang tidak nyantri, tapi bisa menilaikan bukan larinya dari itu, tapi bagaimana kita memberikan ilmu itu bermanfaat. Kalau bahasa kita kenal itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kita menjadi orang yang bisa memanusiakan manusia. Artinya bagaimana yang kita ketahui, kita sampaikan apa yang kita ketahui. Maka tadi awalnya tadi saya bilang, globalisasi itu harus bijak. Bijak dengan apa? Tidak menelaah, tidak menelan mentah-mentah, tapi harus observasi dan hipotesis. Jadi itu yang menjadi nilai ke depannya agar santri itu bisa bertahan dan bisa ikut serta menjaga nilai-nilai leluhur kita di bangsa kita, di bangsa Indonesia. Seperti itu. Artinya tadi ya Abang sempat singgung dari segi adab, tata krama. Saya memang walaupun kita kecerdasan kita gitu, tapi jangan lupa kita terhadap tata krama dan adab kita kepada seseorang, ya, apalagi yang lebih tua, itu harus lebih kita sopan. Kebanyakan sekarang itu walaupun kecerdasannya tinggi lebih dari kita gitu ya, itu biasanya banyak yang tidak mengedepankan adabnya, saling merendahkan orang lain. Artinya itu bukan sosok yang diwariskan oleh seorang kiai kita, gitu ya. Karena seorang santri itu tetap tunduk, seperti ilmu padi, gitu. Rindang yang jadi pohon yang rindang. Jadi dia menjadi yang memberikan nilai kehangatan, ketentraman, kemaslahatan. Mungkin bahasa kita gini, Bu. Ya, kita juga seorang aktivis, ya. Poin yang kita ambil itu bahasanya ada dua nilai dari saya yang itu. Pertama itu profesional, yang kedua itu profesional. Jadi bagaimana kita, contoh nih, kita nih kan ini podcast nih, ya kita ngomongkan sesuai tema kita. Jadi kalau kita ngomongkan hal-hal yang berbau unsur suara, itu kan nggak elok juga kan. Tapi bagaimana kita menyesuaikan tadi profesional tadi, sesuai mana yang kita kerjakan, mana yang kita inginkan. Jadi jangan sampai doktrin dan dogma ini akan menjadi semua bahasa yang gama. Arti gama itu pelin-pelan, ya, ambigu. Itu yang menjadi hari ini teman-teman semua, terutama adik-adik atau abang-abang senior-senior kami di santri, itu menjadi suatu kelebihan bagi kita. Bagaimana kita memberikan nilai-nilai itu, mencari informasi itu, tidak semudah-mudah kita menjas dan saling menjatuhkan, bahkan mengerdilkan. Tapi bagaimana kita melihat sejarah leluhur kita atau melihat historis bangsa kita itu dibangun dari kebersamaan, timbullah dengan bahasa kesatuan dan persatuan Indonesia. Ini lagi, Bang, ada pertanyaan yang kedua, ya. Tantangan apa saja yang dihadapi seorang santri, ya, dalam menjaga nilai-nilai keislaman di tengah arus lebih canggih ini, yaitu globalisasi? Tadi ya sama ya pertanyaan dari yang awal tadi, yang kedua, yang pertama tadi, bahwasanya kita harus profesional. Kita harus menyesuaikan santri nih, mana yang hukumnya syariat, paham ya, mana yang hukumnya hakikat,
dan substansi tadi, mana hukumnya peribadatan yang masuk pada syariat tadi. Jadi muamalah ini yang menjadi kita kerjakan. Santri itu kan harus tadi kata awal yang saya sebut dalam ke bahasa Indonesia KBBI. Orang yang belajar mendalam Islam atau memperdalam Islam. Kedua, poin yang kedua adalah menjadi orang yang menjalankan ibadah atau disebut kita anak soleh. Itu poin pertama, Abang Sipul, yang harus dikuatkan. Bagaimana keimanan, ketakwaan, dan menjalankan itu saya rasa itu yang poin dasar pertama sebagai santri. Sebelum melihat bahasa tantangan tadi. Karena gini, kalau dalam analisis SWOT itu, kalau kita melihat satu hal-hal yang ditakuti atau bahasa tadi ketakutan, dia tidak akan mengerjakan. Itu poinnya. Kalau bahasa kita di santri kan itu modalnya yakin ya. Kalau dikutip dari bahasa tadi di Imriti itu jelas, yakin itulah modal awal tadi. Modal awal. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi modal yakin saja, lalu menggunakan tadi ilmu, pengetahuan dan pengalaman itu, atau sains tadi yang kita ambil. Itulah poin yang menjadi perisai dalam menjalankan kehidupan sehari-hari atau menjalankan bersosial, ya, untuk melanjutkan globalisasi ini bukan tantangan, tapi globalisasi ini adalah di mana zaman itu menggunakan interaksi tadi dengan menggunakan akses teknologi. Jadi kita harus memilah nih mana yang disebut tantangan, mana yang disebut dasar privat kita. Maka sehari ini untuk teman-teman semua, saya tidak menyinggol atau tidak ingin menjudge manapun teman-teman semuanya, terutama influencer, kawan-kawan segala macam, konten kreator, harus pilih nih. Kita pernah juga di konten kreator ya. Nah, jadi kita nih gini analisanya, mana yang harus kita privatkan atau privasi, mana yang itu publik. Itu tidak bisa disatukan. Kenapa? Karena hal privat itu akan melingkupi esensi hanya individunya. Itu rasionalnya, atau secara bukti atau faktualnya gitu. Esensinya, idealnya gitu. Dia berbicara privat, dia udah cukup. Contoh, dari kata Tan Malaka, kenapa Tan Malaka dibilang bilang kiri karena tidak bertuhan segala macam, itu kan bukan kayak gitu isi buku yang kita baca kan. Tapi meletakkan agama sebagai kebutuhan privat atau kebutuhan individu. Hak beragama bagi orang Indonesia gitu. Maka kita sebagai orang Indonesia dan sebagai pemuda sama dengan Islam gerakannya. Contoh, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, ya agamamu, agamaku, ya agamaku gitu, Bang. Jadi itu yang ruang privat yang harus pertama kita pegang dasarnya. Jadi harus fokus pada objektif tadi. Kita kan akademis. Kamu juga orang akademis kan gitu. Jadi kita harus melihat itu. Ruang privat. Maka jelas sekali tadi ruang privat yang menjadi yang harus kita lihat agar tidak terlalu menjalar seperti anaconda yang melilit-lilit untuk membunuh mangsanya. Tidak seperti itu. Itu ruang privat. Jadi terutama tadi kita sebagai santri memiliki kultur dan tradisi, itu sebagai penguat kita dalam konsep ibadah tadi. Kalau kita kenalkan konsep bahasa tadi teman-teman yang nyenggol di TikTok segala macam yang viral FYP itu kan, dia menganggap feodal itu sebagai perbudakan kan gitu. Maka kami santri itu bukan kayak gitu konsepnya, tapi kami itu menganggap adab itu, menganggap guru itu sebagai orang yang berilmu. Saya tidak menghormati manusianya, paham enggak? Tapi saya menghormati ilmunya itu. Itu yang disebut khairukum ilahiyun la ya'lamu illallah. Jadi barokah itu enggak ada kalimatnya barokah atau bahasa itu yang sebelah itu kan. Bahasanya disebut fakta. Ini bukan persoalan fakta, bro. Kalau fakta itu harus diukur dengan indrawi dan rasio. Ini adab barokah ini yang disebut ada apa ya? Ilahi. Hal gaib nggak bisa dimistikakan gitu. Kalau bahasa ilmiah kan mistika. Mistik dong. Dan itu tradisi kita di bangsa kita.
tidak bisa lari dari itu. Maka poin tadi saya bilang, bedakan mana yang kebutuhan publik dan mana itu kebutuhan privat. Ya. Maka tadi saya bilang harus profesional. Jadi tadi kalau kita mengatakan globalisasi teknologi sebagai tantangan, bukan. Itu peluang yang harus kita melek, harus kita harus kita perjuangkan kembali. Sesuai yang opini saya di TikTok itu, di TikTok Bung Hedi, jelas laskar bersarung itu artinya meninikan nilai-nilai yang rasional, kritis, mengenalkan budaya kita dan tradisi kita di dunia pesantren. Saya rasa itu yang menjadi poin. Saya rasa bukan kelemahan, tapi telah kelebihan. Kira-kira seperti itu. Luar biasa ya. Itu poin. Ya. Karena ya sedikit tadi itu yang disebut dengan feodal itu ya. Karena orang itu kan kok kayak gini ya pondok pesantren kan. Karena sebenarnya ya orang yang tahu budaya pesantren ya enggak gitu kan. Karena orang yang enggak tahu saja gitu ya. Sedikit nih Bang terkait feodal nih kan, biar tidak simpang siur ya. Orang-orang yang awam, khususnya bukan santri. Tadi betul kata Abang itu menghormati keilmuannya, karena dia diangkat derajatnya keilmuannya, bukan manusianya, ya kan? Artinya ya kita sebagai santri, sebagai murid gitu ya, menghormati keilmuannya yang pernah kita ajarkan kepada kita. Itulah, itu maksudnya. Iya, paham di situ. Oke, selanjutnya Bang, menarik nih ya teman-teman. Pertanyaan ketiga Bang, langkah apa yang bisa dilakukan pondok pesantren ya untuk memperkuat daya saing kita sebagai santri di tingkat globalisasi? Saya ingin mengambil atau memberikan tawaran kepada tadi kita ini, karena tadi kita temanya perjuangan santri dalam menghadapi era globalisasi. Kita harus pada kata kuncinya tadi, tradisi itu sudah mengikat dan mengakar di pesantren. Apakah itu salah? Ya enggak, itulah tradisi. Indonesia ini kan dikenal dengan multikultur ya, yang disebut adat budaya ya. Itu yang kelebihannya. Kalau bahasa kita di Cak Nur itu ya, Cak Nur ya, Nurholis Majid itu pernah dibantah di tahun 1665 membahas dengan society. Apa society? Artinya bagaimana memanusiakan manusia. Tapi dalam konteks tadi, dalam konsep feodal itu, ya saya nggak tahu ya maksud kemarin yang heboh, saya nggak ingin nyebut, nanti bahaya kan. Yang kemarin mengatakan bahasa feodal, perbudakan segala macam, saya rasa itu sebagai evaluasi saja. Kalau bahasa kita di santren itu ibda binafsikum, jadi saya rasa kita harus lebih terbuka dalam aspek kebudayaan di pesantren. Itu yang pertama. Lebih terbuka dalam segi apa? Ini bukti kita ini keluaran pesantren. Jadi membuktikan bukan berarti kita tidak bisa ngomongin digital, ngomongin rasionalitas, ngomongkan faktual, ngomongkan rasional dan irasional, segala macam itu bisa. Itulah bukti tadi kelebihan kita sebagai santri. Itu poin pertama, harus menjaga nilai-nilai tradisi itu sebagai aspek bersosial kita di kehidupan bermasyarakat. Karena Indonesia kan menekankan adat budaya itu sebagai nilai luhur bangsa kita yang berbeda-beda, menjadi negara yang satu itu bangsa ini. Itu sangat keren banget. Maka kita dikenal dengan bangsa yang multikultural atau lebih fundamentalnya lebih ke arah multikultural, lebih ke menjadi tempat untuk bagaimana Indonesia ini sebagai percontohan di dunia. Berbeda-beda bukan perpecahan. Tapi kalau kita kenali dunia Islam itu kan perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kata awal tadi Abang singgung bata fasya feodal yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Karena kita belajar kepada kiai, kepada ustadz di pesantren itu bukan menghormati manusianya, jasadnya bukan, tapi kita menghormati
keilmuan itu. Ilmuannya itu. Ya, itu yang disebut mungkin mereka karena ada singgungan seperti itulah kita kasih tahu ini barang. Benar kan? Betul. Jadi kita bukan menghormati manusianya, tapi kita menghormati ilmu yang kita ajarkan kepada kita. Kalau kita kenal itu khairukum ilahiyun la ya'lamu illallah. Ziyad bi zaid. Artinya dia mengenalkan suatu barokah, keberkahan ilmu. Itu yang disebut. Nah, kalau kita singgung dengan ilmu tadi bukunya Tan, bahaya nanti. Ini cukup sedikit saja. Jadi artinya kita harus fokus pada tradisi tadi. Ya. Bahkan sekelas Tan saja yang katanya kiri itu boleh kita belajar di barat, tapi harus menjadi orang yang dari timur yang cerdas. Itu kan konkret, bro. Benar nggak? Iya. Jadi kita boleh belajar ilmu manapun, karena ilmu itu dalam Islam saja kita diwajibkan kan gitu. Iya. Wajib mencari ilmu apa? Biar nggak bodoh gitu. Iya, betul. Saya sepakat tuh. Ah. Artinya biar walaupun kita belajar ke yang kanan, yang kiri, kita harus pelajari semua. Iya, itu. Biar ada keseimbangan ilmunya. Kalau ada yang menyerang kiri, kita juga bisa ke kiri. Iya, gitu. itu poin. Ya, jangan kita menghilangkan ilmu-ilmu yang kiri. Iya. Juga kita pelajari. Itu yang pertama tadi tradisi, kedua kita harus belajar sesuai porsi. Kalau bahasa kita itu kan kerjakanlah manapun kalian kerjakan. Itu poin. Jadi sesuai porsinya. Dimana kita ke masjid ya kita pakai pakaian sholat, ini fashionnya ya. Kalau kita ketemu yang lebih dewasa dalam aspek sosial, ya kita adab kita sebagai yang lebih tua. Kemudian kita sebagai guru nih kan, kita bagaimana kita membangun karakter anak didik kita agar memiliki adab. Etika itu kan beda. Etika dalam berbicara, adab dalam perilaku kan gitu. Itu kan perlu gitu, Bu. Iya. Jadi kita harus fokus di situ, metanya jangan dipukul rata, digeneralisasikan salah. Bro, kalau ngomong kita bicara salah terus, nggak ada kita benarnya. Iya. Kan gitu. Jadi poinnya ayo kita sama-sama. Karena kalau kebersamaan kita bahas, nilai-nilai untuk menjaga bangsa itu kita bahas, saya rasa akan kemenjemukan kita lah. Nah, ini yang disebut Cak Nur tadi, majemuk. Negara kita adalah negara majemuk. Ada budaya, istiadat, dan banyak beragam. Dan itu jelas dalam Al-Qur'an jelas kan. Ya ayyuhalladzina amanu min dzakari wal untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Keren itu. Apa? Saling mengenal. Jadi kalau enggak tahu ya jangan ngomong bilang aja enggak tahu, gitu cukup kan. Iya. Jadi semata-mata saya paling tahu bukan gitu konsepnya, tapi bagaimana mencari tahu. Atau kita kenal dengan itu namanya eksploitasi. Mencari tahu. Eksploitasi kemudian dianalisa, timbullah suatu informasi. Kan itu yang ilmiah kan gitu. Jadi saya bangga banget jadi santri. Jadi saya bangga saya sebagai founder juga di H Digital yang fokus pada IT dan media sosial. Itu menjadi kekuatan modal saya untuk selalu yakin tadi. Lakot itu. Jadi modal yakin tadi saja. Yakin dan menggunakan akal ini, pikiran, ilmu ini yang saya punya. Itulah yang disebut tradisi, menjaga tradisi adat dan istiadat, kebudayaannya, silaturahmi, gotong royong segala macam. Itu poin yang kita harus paparkan. Lalu apa saja Bang yang menjadi evaluasi terbesar untuk pesantren? Saya rasa nggak ada yang perlu dirubah. Tapi bagaimana pesantren harus lebih terbuka. Iya. Ayo kita gunakan globalisasi. Kita buktikan santri bisa juga, ini buktinya gitu. Jadi pesantren harus juga terbuka, harus juga melek digital, harus melek dalam aspek manapun, tapi bagaimana kita menyesuaikan porsi. Mana yang ruang privat, mana yang untuk publik. Ya. Jadi ini yang menjadi terlepas dari kejadian kemarin ya, Bang Sipul. Itu poin yang harus kita lihat hari ini sebagai pesantren. Kemudian yang selanjutnya adalah pertama pesantren nggak terlalu dilirik. Mungkin hari ini di tahun 2025 pesantren akan dilirik. Betul. Dan inilah tradisi bangsa kita untuk menjaga. Inilah bangsa Indonesia yang milik adat istiadat yang harus kita jaga dari manapun, dari suku manapun, dari ras manapun. Ayo kita berbuat baik untuk memperkuatkan bangsa kita tercinta, itu bangsa Indonesia. Itu poinnya. Negara yang majemuk. Insya Allah akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa ghafurur. Oke. Ya kalau bicara santri itu memang luar biasa ya. Segi perjuangan ya kan. Saya juga sebagai santri ya, seorang santri, saya lari ke konten kreator ya kan.
aktif di media sosial. Karena sekarang saya merasakan gini, Bang. Karena penemuan-penemuan itu, ya, teknologi yang ada, ya, kayak seperti Muzina, Ibnu Khaldun, Imam Al-Ghazali dan sebagainya, itu kan yang menciptakan sesuatu, ya kan? Artinya pemikirannya itu berkembang luas terhadap tadi yang yang dipelajari. Gitu. Artinya sama saya juga, saya seorang santri harus, walaupun saya harus lebih melek lagi, belajar lagi. Sekarang zamannya teknologi, kayak gitu. Karena saya jujur dulu, Bang, ya, saya baru megang HP saja, megang HP saja pas kuliah, ya, pas kuliah baru bisa megang HP, ya kan? Itu baru dibelikan, ya. Artinya nggak tahu sama sekali megang HP, cara mainnya, laptop pun saya nggak tahu. Saya belajar laptop itu selesai S1, baru dapat laptop, baru saya belajar, ya kan? Artinya saya mikir hari ini saya harus tampil. Bagaimana saya seorang santri harus nampil di media sosial. Ya. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang bukan santri. Kita harus juga sebagai santri bisa dong. Nah, itu poinnya. Oke, terima kasih, Bang. Yang terakhir, Bang, pesan untuk anak-anak santri, anak-anak muda sekarang, ya, khususnya seorang santri yang berbagai pondok pesantren. Bagaimana ya pesan Abang kepada santri ini yang dengan arus kuatnya globalisasi, tantangan demi tantangan, ya, seorang santri itu bagaimana pesan Abang? Sebelum masuk ke sana, ya, ke pesannya, pertama yang saya sampaikan, saya ingin memberikan suatu, mengambil dari kutipan, ya, cuma saya akan generalisasikan dengan bahasa saya sendiri, dari bahasa presiden kita, mantan presiden kita, Gus Dur, atau kalau kita kenal Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dia pernah dalam banyak kata-katanya yang di dunia digital, di teknologi, di media sosial dan segala macam, bahwasanya santri harus fokus apa yang dikatakan. Islam itu datang bukan untuk menghilangkan budaya, tapi bagaimana Islam datang itu sebagai memperkuat kebudayaan. Karena ini kalau kita larikan dalam aspek filsafat atau keilmuan, ini yang disebut positivisme, kan gitu. Bagaimana seorang santri harus berpositivisme. So, kalau saya analogikan gini, Bang Sipul, seorang santri itu harus lebih terbuka. Bukan terbuka artinya buka baju, bukan segala macam, bukan atau kita body language, bukan itu. Tapi bagaimana kita menggunakan keilmuan kita itu untuk selalu kebersamaan, keberagaman, toleransi, mendengarkan saran, kritik dan segala macam. Itu yang pertama. Sebagai santri, ya, jadilah seperti pohon yang rindang. Itu yang tadi saya sampaikan. Jadilah seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Kira-kira seperti itu. Santri yang pertama. Kemudian pesan untuk dari santri, untuk teman-teman semua, adik-adik saya yang baik di pesantren, yang belum di pesantren, kita melihat dari sejarah kemarin-kemarin bahwasanya kita dikenakan musibah, Allahu a'lam, ya, terkait tadi bahasanya itu ada kelalaian segala macam, itu biar hukum saja yang ngatur. Kemudian yang dari aspek kita ngambil kemanusiaannya, kita doakan saja mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Ghazi ini untuk para ikhwani dan almarhum yang sudah meninggal, saudara-saudara kita yang meninggal di sana, kita mudah-mudahan kita doakan saja terberikan tepat insyaallah yang baik. Insyaallah kita akan bertemu di situ. Kemudian kita doakan mudah-mudahan dengan musibah Al-Ghazini itu, dari pertama Al-Ghazini ini menjadi pesantren harus lebih kokoh, harus lebih rasional, harus lebih harus lebih, ayo jiwa santri kita tunjukkan bahwa santri harus bisa dalam segala arah. Ayo kita juangkan nilai-nilai santri, bahwa santri itu adalah melek dan bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Santri harus bisa semuanya. Dalam semuanya apa, Bang? Ya bisa mengikuti zaman yang hari ini ada yang disebut teknologi. Itu menjadi pesan. Ayo semangat, buktikan
kita bukan ingin dijagokan, ingin dikatakan pintar, bukan dikatakan paling hebat, tidak. Tapi ingat, kita punya tradisi yang namanya ilmu dan adab. Imanlah sebagai penguat kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Itu pesannya. Oke, terima kasih Bang Suwadi terkait diskusinya ya. Sangat asik dan sangat luar biasa ya teman-teman. Inilah diskusi seorang santri ya. Saya juga santri, beliau juga santri. Artinya santri ketemu santri itu memang satu arah dalam memajukan bangsa ini. Nah, jadi gini Bang Sipul, jadi kita harus menelaah dari perjalanannya, kemudian dari pemberitaan, dari kejadian Al-Ghazini, kemudian dibenturkan pesantren segala macam, sampai hari ini timbullah 2 gerakan baru, kemudian kemarin dikenalkanlah bahasa 22 Oktober Hari Santri ya. Selamat teman-teman pesantren di seluruh Indonesia. Salam dari kami santri asal Kalimantan Barat. Mudah-mudahan teman-teman yang masih pesantren, ustadz-ustadz diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Menjalankan prosesasi di pesantren, pendidikan dunia pesantren. Ayo kita tunjukkan santri harus jaga bangsa kita, harus jaga negara kita agar lebih baik ke depannya. Kemudian tadi yang saya ingin singgung adalah Sumpah Pemuda itu. Ayo kita selalu kokohkan bahwasanya keilmuan itu bukan menjadi orang yang paling sombong, atau orang yang paling gagah, orang yang paling bahasa menteri kita itu Pak Burbaya. Bukan hidup ini bukan tentang hanya flexing saja, tapi bagaimana membangun estetika dan etika di kehidupan bernegara dan berbangsa. Betul. Kalau bahasa Tan itu kan akan maju negara kita apabila kita bermadilog. Itu poinnya. Itu hanya teori saja ya. Jangan terlalu ambil. Tapi insya Allah semangat, bangga jadi santri. Salam dari kita semua untuk santri. Ini saja Bang Sipul. Oke, terima kasih atas kehadirannya Abang nih ya, sedikit diskusi dan bincang-bincangnya ya terkait seorang santri yang melek terhadap arus globalisasi. Oke teman-teman, hidup sendiri tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.